Oke, selamat malam. Sampai jumpa lagi dengan podcast Pusi Basi episode 4. Yeay. Selamat. Yeay, yeay. Setelah Akhirnya sekian lama podcast lagi. eh, setelah sekian lama kita tidak update dan akhirnya dicariin orang-orang. Alhamdulillah sekarang kita bisa kembali lagi dengan topik yang tentu saja aman kali ini. Bukan topik-topik berbahaya seperti beberapa episode kemarin. Eh, bersama saya di sini yang selaku yang hari ini bertugas sebagai host lah ibaratnya Bos, Irumi bos. Bos. Eh, terus monggo yang lain. Seperti biasa ini anak-anak yang seperti biasa, admin-admin yang lain monggo. Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya sebagai admin Ken yang ya di sini juga sebagai host tapi juga sebagai apa? Yang diinterview juga. Oke. Lanjut. Halo, saya kalau di BB dikenal sebagai admin Junjun yang osinya banyak. Ini Bang Ken ini kalau kalian mungkin banyak yang belum tahu, mungkin ya taunya mungkin cuma saya atau admin Junjun aja. Bang Ken ini juga bantu kita juga di balik layar. Mungkin banyak yang belum tahu. Jadi Bang Ken ini biasanya ngepost info tentang ulang tahun. Info-infonya kalau kalian suka banget itu ini Bang Ken ini yang buat postnya ini. Mantap. Makasih yang udah suka. Tapi ya tetap dengan bantuan dua admin lainnya, Irumi juga Junjun, saya juga nggak bisa ngepost itu kalau nggak ada bantuan mereka. Ya, kalau admin Junjun mungkin yang belum tahu, mungkin banyak udah tahu sih admin Junjun biasanya yang gambar-gambar sih biasanya admin Junjun sih. Sudah jarang gambar karena sibuk. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang gambar, kalian sadar nggak kalau misalnya di episode kali ini ada sesuatu yang baru dari podcast kita? Ayo. Apa yang baru? Ayo, saya nggak silakan tahu. admin Junjun, silakan jelaskan, silakan. Aku nggak tahu loh. Aku nggak tahu apa yang Jangan baru. pura-pura nggak tahu. Ini ada yang baru ini loh. Ini yang baru. Nah, ini. Ya, saya dipaksa sama admin Hirumi buat bikin PNG YouTuber. supaya ada sesuatu yang beda dan bisa kalau kita ngomong juga kelihatan ada siapa yang ngomong kelihatan gitu loh, jadi nggak bingung karena yang sebelumnya kan hanya pakai PNG gambar waifu aja, tapi sekarang punya gambar sendiri kan waifunya banyak jadi bingung milih waifu yang mana. Nah, itu dia gitu, masalah salah satunya. Jadi kita ucapkan selamat kepada admin Junjun udah resmi menjadi papa VTuber sekarang. VTuber gadungan lagi. Tunggu debutnya anjing debut kita. Habis ini kita akan Nanti mendaftarkan diri untuk masuk list VTuber indie habis ini kita. Mungkin episode depan kalau misalnya mau kita live aja sebenarnya. Jangan recording ini, kita live aja podcastnya gitu. Biar orang-orang bisa interaksi juga, biar bisa nge-sim juga. Kita udah punya di VTuber sekarang. Kalau kalian mau sih. Kalau kita sih nggak masalah ininya juga. Sebelum kita masuk ke topik utama, saya pengen tanya dulu sih ke kabar kalian berdua sih. Soalnya kita tengah podcast tuh kapan ya? Tahun kemarin kalau nggak salah ya. Tahun kemarin juga ya. Udah lama. Udah cukup lama juga. Lupa, berarti udah tahun kemarin. Cukup lama juga sih. Gimana kabar kalian gitu? Kan kita masih di dalam masa pandemi COVID ini ya. Kalau saya sih ya dibilang baik-baik sih nggak juga sih. Ya, banyak hal yang terjadi tahun ini. Begitu juga dengan dunia busi yang akan kita bahas nanti. Kalau Bang Cat sini gimana? Tahun kemarin kabar-kabar gimana? Banyak yang terjadi. Nggak banyak sih, naik turun biasa sih. Ya namanya kehidupan seperti itulah. Kalau kabar sih alhamdulillah baik-baik aja. Jadi bisa menjalani aktivitas. Cuma kalau mungkin disupport ke satu OSI mungkin di tahun 2020. Jadi biar nggak bingung mana yang perlu disupport. Super sekali. Sangat Emang bisa saya relate sekali. Bagi Bang Rido tidak. Sepuh itu beda memang. Sepuh itu sudah beda. Sepuh Akarin itu beda memang. Sepuh Hichan ini udah banyak. Apa satu OSI? Satu geng. Kalau Bang Rido gimana Bang Rido sih?
selama apa? 2020 ya. Iya 2020 kemarin. Ya selama 2020 ya pertama lulus kuliah sih pertama kuliah Iya. selesai. Nah, Terus ya proyekan translate tetap jalan. Lumayan lah gajinya, lumayan ya gajinya cukup untuk mencukupi kebutuhan waifu, kebutuhan OSI. mantap. Lanjutkan. Mantap. Ini Bang Rido ini salah satu ini kesayangan para seller dia sih. Dia kan menjadi ini ya pemasukan utama di saat pandemi. Bang Rido ini selalu dia menjadi Ya, opsi lah. Kalau misalnya ada barang ini sepuh Rido dipanggil lah, set di tag dia kan ada pemasukan buat makan. Ini Bang Rido ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Di komunitas ini, bagi fandom ini loh dia. Kita cukupkan bully sepuh Rido. padahal sepuh Karin ada loh, kenapa gak ikutan dibully juga? Aduh. Belum sepuh, masih remah-remah. Belum sepuh apa aja, beli CD, beli poster, beli apa photebook ya, ada photebooknya kan. Tapi kan jaraknya lama-lama. Sama saja. Oh iya sebelum kita masuk pembahasan kita ini dulu sih, kita ngucapin dulu selamat kepada Ciharu yang kalau nggak salah pas kita ke taman ini dia lulus dari 227. Kita doakan semoga di perjalanan selanjutnya tanggal 27 ya, tanggal 28 apa tanggal 27? Ya pokoknya mendekati. Pokoknya pas kita ini rilis ya apa rekamannya kan apa namanya ya aku lulus, kita ucapin selamat lah ibaratnya selamat, semoga semoga selalu sukses selalu lah dengan perjalanan karir ke depannya yang baru. Nah masalahnya kan selanjutnya kan kemana gitu kan lanjut karirnya nih. Ya semoga sama kakaknya. Siapa tuh? Waduh apa itu? Aduh. Siapa kakaknya? Siapa itu? Aduh. Siapa? Siapa tuh kakaknya tuh? Aduh, siapa tuh kakaknya? Siapa? Anda jangan ngawur tuh. Anda jangan ngawur tuh yang sembarangan ngomong Anda. Mirip, cuman rumornya. Ya semoga aja kan habis ini graduate kan mungkin lebih fleksibel lagi jam kerjanya di dunia dunia idol atau sayu, yang penting sukses lah ke depannya. Kalau graduate ini ingat seseorang di Banduri. Iya. Ya, Kak Bos itu selalu terbuka lebar kan untuk menerima pendatang baru lah. Ya, pendatang baru berkualitas Pak Bos selalu membuka tangan. Ya, kalau nggak di Biki ya di S. Kalau Pak Bos sih disikat sih rata-rata, kalau apalagi punya jam terbang yang cukup bagus ya, kayak gitu. Amin. Kita akhiri ya bahas Harunya karena bukan bahasan kita. Kan bahasan utama kita. Dan kita masuk ke pembahasan utamanya yaitu kaleidoskop. Mungkin ada yang mau jelasin kaleidoskop itu apa? Mungkin kaleidoskop apa ya? Dulu pernah bikin kaleidoskop waktu di organisasi kampus sih. Kayak throwback perjalanan selama 1 tahun ke belakang. Jadi track event yang pernah Busi sendiri alami gitu. Iya. Apa project apa aja yang keluar, terus game apa aja yang keluar, kejadian apa aja yang terjadi itu sih. Nah, ya kali ini kita bakalan bahas itu seperti yang udah jelasin video tadi. Kita bakal bahas kaleidoskop Busi tahun 2020 kemarin. Kita akui ya 2020 itu mungkin tahun yang berat bagi kita semua lah untuknya itu. Nggak cuman Busi doang sih. Cuman di tengah itu Busi tetap bisa menghasilkan banyak konten-konten yang menarik dan menghibur kita lah di tengah pandemi itu. Sekarang kita mulai dari bulan Januari kalau salah ya. Monggo kita mulai dari Bang Rido, silakan. Ada apa Bang Rido di bulan Januari? Iya di Januari Busi itu pengumuman di 4DJ ya. Dan ya alhamdulillah untuk sampai sekarang sih gamenya bagus. Cuman ya barusan bisa main PUBG juga. Multi live Private multi sih itu. Multi live udah bisa dari lama kan, private. Setelah itu kan ada anime juga kan yang setelah pengumuman gamenya itu. Betul. Tapi animenya salut sih. Animenya itu dia berani nayangin di YouTube-nya sendiri karena mengikuti tren ya, lagi tren kan. Seperti kayak Deus Asia itu. Good move sih dari Busi sendiri supaya orang-orang nggak ke tempat yang tidak seharusnya untuk nonton. Kalau ada di YouTube kenapa harus ke tempat yang tidak seharusnya gitu kan? Iya. Apa tuh tempat tidak seharusnya tuh?
Yang dapat surat cinta itu. Yang suka Ya, ngirim surat cinta itu. ya, 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 ya itu. Betul. Terus apa ya? Itu Busi masukin bahasa Indonesia di Di CC-nya YouTube. yang di Oh, ini ya. Yang di English ya, yang di Mm-mm. Default DJ global. English ya. Mm. Oh, Berarti global. kan sebenarnya Busi melihat pasar di sini. Betul, betul, betul. Saya cepet kaget sih. Awalnya nggak ada itu. Pas waktu mau rilis dilihat lagi, wah ada bahasa Indonesia ternyata. Well, salut sih. Pengumuman awal di DJ sih sebenarnya belum terlalu tertarik waktu lihat apa live-live-nya itu karena mungkin jujur sih bukan tipe musikku sih kayak DJ DJ tapi lama kelamaan mungkin Tapi karena ada tapinya, ada visualnya tapinya itu langsung. terus ya apa ya ada beberapa talent yang pernah ada di Bandori yang saya pernah yang saya ikut ke di DJ jadi ya otomatis Siapa? mau nggak Sebut mau dong, juga sebut. ikutan. Sebut, Oh, sebut, sebut, ya, sebut. Amita. Oh, Maeshima Amita semua yang Ami. jadi ibuki dari Boton Maiden. Hmm. Live-nya sendiri bagus sih performanya. Cuma kalau saya sendiri lebih nunggu ke gamenya dan ternyata ekspektasi buat gamenya sendiri itu ya bagus sih. Soalnya kan belum ada game rhythm tentang DJ kayak yang dikasih visual animasi habis itu ya banyak karakter-karakter macam-macam selain Bushiroad ini. Kalau nggak salah pertama kali sih ini. Terus Hirumi ini Wah, gimana pendapatnya? kalau anime kayaknya udah dibahas Review semua sama. soal Hmm. Kayak anime udah dibahas semua kalau sama kalian game sih. kalau game. Udah semua ya kayaknya anime udah. Mungkin kalau Ah, dari game nah, dari sama gamenya Seiyu nah. mungkin. Kalau gamenya sendiri ini cukup cukup menarik sih. Tapi nanti bisa dielaborasi di pembahasan selanjutnya sih. Ini tentang apa? Terakhir itu ada collab Hololive nggak salah Wah, Ya. di iya iya. 4DJ. Kalau ini Itu nggak masuk cukup akal, Pak. saya cukup lihat banyak teman-teman saya yang tertarik untuk main karena ada collab itu. Teman saya yang suka Hololive bisa saya tahu, Saya tertarik. ya bro ini ada Suisse, ada ini main, lagu-lagunya juga lengkap. Banyak teman-teman saya yang tertarik untuk main dan nyobain, terutama teman-teman saya yang dulu main Bandori juga ya, dia nyobain ini. Tapi semua respon mereka sih ngomong agak susah main di PUBG ini. Mereka bilang Ya karena Nah, beda. itu. Beda sih. Beda mainnya agak beda dari game Busi lainnya. cuman dari segi apa, tapi mereka sangat menikmati sih, maksudnya dalam artian member Hololive kesukaan mereka ada di sana gitu untuk bermain, dan mungkin dari lagu Hololive tadi itu mereka jadi nyobain lah lagu-lagunya originalnya di Phone DJ sendiri sih, semoga. Sekaligus gacha karakternya. Iya, tapi teman saya main sih nggak ini sih, nggak ada yang ngabarin kayak dapat waifunya gitu, nggak ada. Aku cuma dapat Fubuki doang gitu kemarin tuh, bintang 3 lagi. Nah, apaan? Parah. Udah gila aku apa ngabisin MHW sama Hololive, cuman terus setelah tahu di Forfest nyata isinya Marika lagi goyang nih itu lagi, waduh. Apa ya? Divergence ini projectnya itu gambling dan berani lah menurut saya. Dia itu beraninya gini. Project DJ ini kan baru di pasar game rhythm itu kan belum, ya bisa dibilang belum ada kompetitor yang kompetitor yang Den den tinggi ya. den 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 Di, den di, den 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 den. di- gini, maksudnya gini loh, belum ada kompetitor yang bisa menyamai pasarnya Bushiroad, yang bisa kolab sampai segitu gede kayak gini. Proposal Kamu baru. istilahnya Bushiroad itu mungkin ada Denobu ya, tapi istilah Bushiroad itu Aduh, sebut dia merek. baru buka pasar. Sebut merek. Kenapa kan? Terbuka aja. Kan Bushiroad itu baru buka pasar, tapi dia itu berani ngambil inisiatif untuk collab. Uniknya collabnya ini belum, ya kecuali Hololive ya, itu belum pernah terjadi di game Bushiroad lainnya. Kayak Monster Hunter. Terus satu lagi ini sih yang lupa dibahas, Petit itu sih, Petit apa? Oh ya, Uji. Petit Mix. Petit Oh, Mix. Petit Mix ya itu juga sih. Petit Mix. Petit Mix ya as expected, itu. seperti itu sih. Seperti Garupa Pico dan Sojo Konte sih ya. Iya, sejauh itu. Mereka ngambil sisi
mereka ngambil segi humor dari eh, dari animenya. Ya bagus sih, bagus sih. Kalau kalau dilihat ya tidak jauh berbeda dari um, Bandori Garba Piko dan konsepnya sama. Oh, sama satu lagi sebelum ganti topik sih mungkin. Ini sih kan akun di Ninja saya kan sempat hilang tuh. Terus aku dikasih tahu lah, dibantu sama orang-orang buat apa namanya? Buat cara recover akun gimana lah. Terus itu kalau nggak salah hari Sabtu sih, hari Sabtu. Dan itu dapat respon cepet ya. Hari Senin aku udah balik akunnya sih. Itu yang mana itu bayangin hari Sabtu sama Minggu staffnya masih on, maksudnya masih melayani saya buat recover akun dalam waktu 2 hari bisa balik. Itu aku pingin ngasih ini Ada sih. staff standby. Buat dari donat. staffnya dari donat sih harus dikasih plus sih, maksudnya mereka mau pada hari bukan hari kerja mereka masih melayani, membantu ya customernya lah, walau customer ini lagi yang nggak yang free to F2P lagi. Oke, bahasan kedua ini tentang sepak terjangnya Morfonika. Ya, Bukan sepak terjang, boy. sebenarnya Terbentuknya Morfonika ini. Terbentuknya ya. Terbentuknya sendiri itu kalau nggak salah bulan Maret ya, kalau ya bulan Maret sih, awal Maret gitu. Ya, sebelum third anniversary-nya kan? Ya, sebelum third anniversary apa third anniversary? Third anniversary. Third anniversary. Third ini Nah, kan itu kan awalnya kan digadang-gadang ras karena sudah lama, tapi ternyata Bushi buat kejutan sendiri, yaitu membentuk band ke-7 yaitu Morfonika sendiri. Pandangan pertama sih, wah. Waduh, tandangan pertama. Sebenarnya ya awal-awalnya sih kaget sih, enggak sih, tapi cara Bushi buat membuat fans-fansnya itu terkejut ya, mungkin dengan ditambahkan band terbaru ini tanpa apa ya, kan biasanya band-bandnya ditis dulu di sebelum ditis selama kayak apa Rush itu kan mulai dari Nether. Nah ini kan tiba-tiba langsung terbentuk langsung jadi Morfonika berlima, apalagi talentnya sendiri kan dari talent yang benar-benar profesional. Talent-talentnya sendiri itu yang pertama si vokalisnya itu terbilang cukup muda ya di ini talent ini Shindo Amane yang mengisi suaranya Kurata Mashiro. Vokalisnya yang lama-lama kan mungkin udah punya sepak terjang. Nah ini kan baru fresh gitu. Jadi di sini dia menggali pengalamannya di band ini. Mungkin dikasih kesempatan sama Pak Bos karena Pak Bos sendiri mungkin melihat potensi di Amane tersebut. Terus yang kedua Ayasa juga. Ayasa ya ini kan habis Ayasa sendiri kan pianis profesional. Nah, dan YouTuber. Apa kan? Pianis? Ya, kok pianis? Violin, astagfirullah. Violin profesional. Ayasa beda Ayasa. Ya, iya, salah. Aduh, ini. Violin kan. Yang ngisi karakter dari Yasuo Rui. Nah, Rui sendiri juga sebagai violin karena ayahnya sendiri ya violin. Terus yang ketiga Nishio juga. Nah, kalau ini sih terbilang baru sih enggak sih, karena udah punya pengalaman di dunia musik kayak gini, walaupun beda genre musiknya sih. Kan di sini dia megang basis. Nah, skill basisnya cukup lumayan sih, bagus juga. Kan kaget nggak dari penyanyi tiba-tiba langsung megang basis ya. Mantap. Terus yang keempat Subuta Hina. Nah, ini sebelumnya dia jadi member idol group. Itu sih member idol group. Terus di sini dia megang gitaris yang isi karakter jadi kayak Toko. Ini Suguhina ini temennya Ciharu juga kan? Oh iya. Temennya Ciharu. Sudah jangan membuat rumor-rumor tidak gitu. Jadi Pak Bos
sudah punya orang dalam untuk recruiting Sudah ada talent dua orang dari dalam, sudah ada talent. dua orang dalam ya. Sudah ada dua orang dalam ya. Iya. Lanjut Terus yang Bang. terakhir Nika lah, ini termasuk talent profesional juga sih, walaupun dia Di balik sendiri layar. ya di balik layar. Dia kan gurunya dari drummer Ayakawashi sama Meguchi. Nah, dia di sini juga sebagai drummer sih, ngisi suaranya Futaba Tsukushi. Dia juga ini ya kan apa Hmm. kayak apa namanya? Ketua apa kayak senternya gitu sih dia sih. Nah, ya termasuk senternya sih. Yang bentuk bandnya gitu lah berarti. Yang itu Gagas, founder. bandnya, ibaratnya kayak foundernya. Mungkin admin Junjun atau Hirumi ada pandangan yang lain tentang Morphonica. Mungkin awal-awal butuh improvement ya mereka ya, karena mereka masih blue, masih biru di dunia di dunia ini, terutama Amane. Ya. Tapi masih butuh improving. Tapi setelah lihat di konsernya yang pertama, saya ini speechless karena lagu awal yang keluar itu, yang recording itu memang bukan jelek, tapi memang masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Iya, masih bisa ditingkatkan. Tapi ketika konser pertama keluar, saya malah gak percaya itu Amane. Serius. Ini orang suaranya beda banget dari yang recording. Gila. Saya salut sih sebenarnya sama perkembangan talent mudanya Pusirut. Kalau dilihat track recordnya ya kan, mereka memang cari yang talent muda sih. Well, it's a good thing untuk sumber daya manusia. Karena semakin muda talent, semakin gampang ngelatihnya untuk kedepannya. Terus sih. Mereka sekarang kan chemistry-nya kan udah terbentuk, otomatis kan waktu live kan kita bisa lihat sendiri, walaupun saya belum ada rezeki buat nonton live-nya secara langsung, tapi lihat cuplikannya, wah ya, ternyata benar-benar bagus. Dan yang tak pikir-pikir ya, pertama ini agak tengok ke belakang sih, agak jauh. Busi dulu kan dia nyari talent aja susah banget sih, nyari talent yang bisa alat musik, Seiyu bisa alat musik. Sekarang dia udah bisa bikin tempat buat bisa dapetin Seiyu kayak gini berkualitas gini sih, gila sih, nggak habis pikir aja gitu. Zaman dulu kan dia susah banget sih nyari drummer aja, nggak baru dapat Ohashi itu kan. Mereka kayaknya sekarang bentuknya lebih fokus kayak ngelatih orang yang udah bisa alat musik didebutin jadi Seiyu, kayak misalnya Tante Rachel kan juga gitu dia udah jago nyanyi. Kalau Rachel memang sebelumnya bikin single sendiri kan, punya single sendiri dia, tinggal nempah gitu. Tapi Tante Rachel itu berbakat Seiyu juga maksudnya dia sebenarnya itu. Kalau nggak salah itu di bulan Maret, kalau nggak salah di bulan Maret juga, ini masih bulan Maret itu Kudoharu ngularin singlenya yang pertama, judulnya Kudoharu ya bener gak sih? Iya, Kudoharu. KDHR. Nah kebetulan saya hilaf kebetulan hilaf. Kilaf gak ada yang kebetulan, itu terencana namanya. Kilaf itu terencana. Saya hilaf. Kalau kilaf di sini terencana. Tapi yang buat kaget itu bukan karena dia ngeluarin single itu, tapi karena di bulan Oktober dia kalau nggak salah ngeluarin lagi single kedua. Beli lagi. Tidak mungkin dong, lagi produktif, jadi lagi dapat banyak inspirasi. Kalau nggak salah kan waktu ulang tahun kan itu rilis singlenya pertama debut ya. Wah, kurang tahu. Iya kalau nggak salah. Maret. Terus ternyata Kudoharu kita bikin lagunya juga sih, songwriternya juga sih, selain dia perform juga sih. Songwriternya juga. Songwriternya juga tuh lagunya. Wow. Gak semua Seiyu bisa bikin single juga kan, mereka sebenarnya punya bakat, tapi mungkin karena suatu hal jadi nggak mengolah skill menyanyinya di situ. Jadi termasuk salah satu talent dari Eskrew yang cukup keren, karena punya inspirasi buat bikin single itu. Apalagi singlenya kan nggak cuma satu aja kan, ada 2 sama album gitu kalau nggak salah ya. Keren sih.
Ya semoga kedepannya juga ada barangkali punya inspirasi buat bikin ini lagi. Iya, Amin, amin, admin amin, hero amin, amin. lagi. Bahasan keempat ini masuk ke Diverge lagi tentang unit ke-6. Unit ke-6-nya Diverge, Lyrical Lily. Nah, Lyrical Lily sendiri nggak terlepas juga dari tadi Morphonica vokalisnya yaitu Shindo Amane. Amane itu sendiri duluan masuk kandidat Lyrical Lily. Iya. Nah, terus barusan kalau nggak salah ya mendekati ya bulan Maret kalau nggak April lah itu kan di announce sama Bushi. Nah, itu kan unit ke-6-nya official dari Kalili sama pengumuman Seiyu itu. Yang Siapa aja 3 Seiyu tuh? lainnya itu Siapa aja tuh? Seiyu-nya sendiri Tanda Hazuki, terus Apal to, oh, apal ikuto, apal itu to, apal itu to. Tanda Hazuki sama yang kedua Yuzuki Watase sama Ruka Fukugawa yang Apa? talent itu. Yang membernya sendiri ini member apa ya? Member masih kencur-kencur ya. Masih muda semua ini. Jadi kalau Eh, macam-macam hati-hati. Ya yang paling tua sih kalau nggak salah Sultan. Diikuti sama Bang Nis kan kayak grogi banget sih bahas Ricky kali ini aja grogi. Ada apa nih? Ada kenapa? Ada apa? ya aku soalnya kan ada sedikit lupa kan soalnya kan udah terlalu jadi sambil ngali-ngali sambil ngobrol. Bukan Jadi karena hasutan ya? segalanya kan al enggak mencari enggak alibi, mencari alibi, mencari alibi. bahas Osi kok grogi. Tapi kalau nggak salah, kalau nggak salah yang tak inget itu ada kayak ada insiden gitu, pitanya siapa gitu jatuh pas lagi konser Ricky kali ini. Si ini Yuzuki nggak salah, Oh, Yuzuki nggak salah yang jatuh konser, yang pas yang jatuh pitanya. ya memang sih kalau tak lihat sendiri agak kaku sih ya dance-nya. Ya karena mereka kan barusan debut juga barusan terjun Alah, ke alah, lah kaku, 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 kaku. Jadi di tahun 2020 itu kan ada apa? Kan live stage-nya, Holiday. Oh ya Hmm. Leslie. eh, live stage-nya itu ya, Diikuti live stage-nya siapa? Asot Lily. Lily. Lily ya. Ya, pertama kan ada dua itu ada yang League of Guardians sama Fatal Gift. Yang mengejutkan dari live stage ini itu sendiri roster dari performersnya sih, performernya yang tampil di itu, tampil di live stage-nya karena kalau dilihat bukan orang-orang baru juga untuk projectnya Bushi sih. Jadi dia ada orang-orang Hibiki jelas, terus ada kayak ada Mahone, ada Itu siapa juga lagi sih. yang luar? Oh ada dari 2/7 Reynyan. Oh ya. Terus itu yang dari Kamen Rider tuh yang jadi siapa? Siapa sih kan? Yang ceweknya di itu loh kan? Yang di Oh ya si Tsubasa. Benar. si yang di Gaim nih, di Gaim siapa? Yang jadi Kamen Rider Anu Marika dah. itu. Oh Jadi itu Mai Subushi. Hah? Minato Siapa? siapa itu? Oh, Minato ya, Minato ya, si Minato Sukui Minato, Sukui Minato. Minato Sukui. Minato Sukui. Jadi Uh, jadi terus villain. ada itu juga, terus ada siapa? Kalau di Love Live itu panggilannya si pendek itu. Oh, si Aka Kaurin, 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 Karin, Kaurin. Karin. Kaurin. Ya, yang terutama yang saya cari dari project ini cuma satu sebenarnya. Ada Rimi. Oh, Sepuh, Rin. sepuh, 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 sepuh. Ada Jadi Rimi. apa ini? Rimi, isi suara. Ini kalau Rimi itu sebetulnya karakternya baru. Jadi di karakter originalnya dia nggak ada. Jadi dia di sini Oh, itu ngisi karakter namanya Fumi. Dia itu bisa dibilang jurnalisnya Lily Sinbun dia. Ya one man journalism dia. Asal Lily ini solid sih. Solid. Sebuah project yang solid. Bisa menghabiskan uang saya juga ternyata.
Meskipun bukan di gamenya tapi di merchandisingnya yang Iya. memang Hmm. ada. Jual sekali. Pin ganci promet sikat ya. Asot milih sendiri nih jujur aja nih ya. Saya sudah nge-cover sebenarnya dulu di Basi-Basi. Jadi mungkin kalau mau baca silahkan bisa cari aja postnya, ketik apa search Assault Lily di Basi-Basi. Ya udah bikin kayak semacam apa TLDR historinya lah beserta apa list-list seiyunya itulah dari project ini. Dan kebetulan tuh sejak saat itu Basi-Basi mulai naik ya. Jadi Assault Lily ini cukup memiliki historis lah dengan Karena Basi-Basi. Dan karena ya story-nya juga menarik sih. Story-nya menarik. betul. Di Indonesia maksudnya kaget juga sih Assault Lily banyak apa animenya cukup besar ya menurut gue. Oh iya, untuk animenya Assault Lily Bokeh aku menonton nggak sampai tamat sih, cuma sampai berapa ya? 6 atau 7 sih. Bagus sih maksudnya. Ceritanya cukup beda sama di ini juga, live stage-nya juga, jadi tetap bisa dinikmati sih bagi yang nonton live stage-nya. Cuman tujuan saya nonton live stage-nya kan cuma nonton Renyan doang sebenarnya sih. Tidak Salah- jauh salah beda dengan tempat. saya nonton ini. Salah tempat memang salah tempat. Dan cerita set play-nya ini juga cukup suka saya sih. Agak beda juga mainannya sama yang di Starlight. Di Starlight ya lebih ada physical barangnya gitu, barang-barangnya gitu, ada kayak apa? Kayak layar buat misalnya ada efek-efek apa serang-serangan gitu. Jadi pakai ada kayak semacam layar ya. Nonton live stage-nya Starlight mungkin tahu lah. Kalau di Asotili itu enggak, mereka kita lebih pakai imajinasi sih ngelawan musuh-musuhnya gitu. Kalau di Starlight kan ada literally ada talent, ada orangnya gitu lah yang jadi musuhnya. Kalau di sana nggak ada, jadi kita menghayal ada musuhnya bertarung. Kecuali villain utamanya gitu, villain utamanya si Minami Suku ini ada orangnya. Cukup menarik dan take on-nya cukup beda juga sih, sangar di live stage-nya. Terus di gamenya sendiri nih tuh, yang gamenya sendiri yang ngejain kan Poke Labo nih, yang ngejain Sino Alice kebetulan, waduh. Grinding habis sudah. Iya. Grinding habis sudah. Grinding. Fix. Belum eventnya sudah 60.000 power. Ada. Iya. Baru pertama itu. Power saya masih Ya, baru 80.000. Hey. Yang terus. Tapi sebagai orang kolektor ya, saya cuman koleksi waifu saja. Saya tidak bermain kompetitif. Nah satu lagi nih, saya mau tanya ke Busi, kenapa akun saya diisi sama Yujia, Bang Yujia sama Senlin semua? Tolong. Akun saya dibenarkan, red up-nya, tolong dibenarkan. Karena Inochi. Enggak Ya, kenapa Inochi, ini? enggak Tanochi. Ini bahasan paling berat sih di sini. Oh, aduh, ini bahaya. Nih, tolong teman-teman Ini singkat saja. agak hati-hati tolong ya teman-teman kalau memberikan tanggapan lah ya. Oh nggak salah ini bulan Juni, itu tentang inilah insiden yang kurang mengenakan lah. Masalahnya timingnya itu kurang bagus juga sih. Di sebelum itu ada talent Busi yang meninggal ya, talentnya Stardom si siapa namanya? Hana Kimura. Oh iya, Hana Kimura itu ya meninggal bunuh diri lah akibat bulian apa namanya netizen gitu lah. Nggak berlama setelah itu ini ya Amane ini terjadi lah maksudnya pembulian terhadap Amane dikarenakan kalau nggak salah ini ya lagunya itu. Lagu pertamanya Morphonica itu. Iya, pokoknya nyanyinya agak kurang gitu lah ibaratnya gitu lah. Yang change tuh, yang change. Yang change ya, yang change. Daylight. Sorry, Daylight. Change itu bukan cover ya, Daylight. Cover Tapi seperti yang udah dielaborate Ido tadi kan sebelumnya ya emang butuh waktu aja sih. Begitu konser perform ya bagus soalnya emang udah latihan banyak dia. Ini juga nih kalau nggak salah foto-fotonya dia juga ini ya, kalau nggak salah klik juga yang zaman dia cosplay itu juga ya, pas zaman yang jadi pasti dia didoxing lah ya, doxing juga bener gak sih zaman ini juga ya nggak salah ya. Iya. Iya. Dan oh ya, saya inget lagi nih keluhan dari orang-orang nih. Kenapa kok Morphonica rilis duluan sebelum Ras gitu maksudnya. Band ke-6-nya dia. Aku Ras itu ke-7 gitu ya. Orang menjawabkan outrage di beberapa kalangan, enggak semua kalangan sih. Kita sih nanti aja yang Ras masukin kan
udah syukur gitu ya. Tapi Morfonika dulu malahan menyebabkan outrage Nggak itu mau bikin. fans. Ya, ya kan itu suka Busi sebenarnya sih. Prerogatifnya Busi mau Nah, milih siapa dulu. Ya, mungkin kalau misalnya mungkin Busi mikir gini, kalau misalnya aku ngerilis Morfonika apa Rasul baru Morfonika, mungkin Morfonika nggak dapat apa namanya attention karena kalah dengan ras, orang fokus dengan ras, makanya Morfonika ditaruh duluan biar orang attentionnya ke Morfonika baru keras gitu, mungkin sih mikirkan saya begitu. Nah, masukan dari saya nih bagi fans-fans ini tolong di ini lah ya, tolong di sebelum komentar tuh tolong di ini lah ya, di filter dulu lah apakah komentar kalian ini apa berdampak atau enggak bagi orang gitu loh, maksudnya ya maksudnya kamu Deadwood gitu. Deadwood ya katanya nganggur di rumah terus nggak ada kerjaan, kalian stres terus kalian lampiaskan dengan menjelek-jelekan apa orang itu kan dan bisa dan menyebabkan kok bisa dia sampai kayak jadi Hana Kimura gimana, dia amannya kan masih kecil juga bro ya, kita tahu lah ini kan masa pandemi semuanya tahu, semua orang stres, jangan inilah jangan Sikapi ya, sewajarnya. Iya, sikapi sewajarnya, sebijak mungkin lah gunakan sosial media itu, gunakan untuk menyebarkan inilah hal-hal yang positif gitu. Jangan mentang-mentang Deadwood nggak ada kerjaan terus hina orang. Iya. Memang pemuda tersesat. Iya. Ya monggo Bang Ken atau Bang Rido masih mau ngasih, mungkin berikan ini aja masukan buat orang-orang biar apa kedepannya nggak kejadian kayak gini lagi gitu, bullying terhadap seiyuu Semoga lebih sendiri. dewasa lagi sih fans-fansnya kan apa ya, kan mereka juga apa ya masih belajar juga kan di terjun ke dunia ini kan, apalagi yang masih baru-baru ya dimaklumi, dan kan lihat sendiri kan perkembangannya mereka berapa bulan akhir ini waktu live juga kan, paling kalian yang awalnya ngomen-ngomen apa jelek-jelek kan tercengang sendiri kalau lihat penampilan mereka. Jadi ya usahakan apa ya, lebih dewasa lagi untuk menggunakan platform-platform sosial media. Kalau udah Deadwood mentang-mentang nggak ada kerjaan hina orang, mending tidur. Coba bayangin Anda di posisi aman nih. Udah itu aja. Kalau nggak salah ini bulan Agustus itu ini Aridin memutuskan untuk menikah. Wah, ingin menikah sama menikah dengan seorang musisi bernama IG Drive. Nama panggung. Nama panggungnya. IG Drive, iya. Seperti biasa kalau kita bahas ada seiyuu menikah, pasti ada seiyuu tergarami. Akesan kapan? Ini tapi kemarin diundang. Iya, diundang jadi pakai baju pengantin. Baju nikah. Mungkin dikasih resepnya buat jadi calon. Aku penasaran kriterianya apakah tetap sama kayak yang dulu. Masih sama sebetulnya, buktinya masih belum rabi, masih sama berarti kita masih belum menikah. Kalau yang rumornya menikah itu. Hah? Waduh, bahaya bro. Masih rumor ini, belum ada berita kelanjutan. Itu gimana itu? Fansnya gimana ini? Nggak ada berita lagi. Belum ada ini. Ditunggu. Begitu nggak salah begitu seiyuu nikah di tahun ini juga lumayan banyak juga kayaknya. Nana Mizuki kan juga. Nana Mizuki kan juga ngomongin pernikahannya. Siapa lagi kan? Oh iya. Hanakana terus Ayana Takatatsu itu sama seiyunya juga itu kan dua-dua. Ya pokoknya kita ucapin ini aja sakinah mawaddah warohmah aja sih buat mereka. Sama. Ya nanti itu dilihat 2025 saya sama Rini. Halo GWS. Ini podcast serius. Kenapa Anda menghalu di sini? Menghalu di Facebook saja sudah, jangan. Ini mungkin kejadian nyata ya. Ketika ada seiyuu nikah, gini, ada seiyuu nikah terus fansnya patah hati loh.
Wah, Patati nasional ya Wah, langsung. hati-hati kayak Iya. wajar Bukan ya. Pokoknya patah nasional lagi itu. Karena gini loh, kebanyakan orang itu kan ini apa yang saya teliti ya dari Facebook. Yang saya lihat sih, pengen saya teliti. Sebagian orang menganggap Seiyu-nya itu sebagai saya nyebutnya saya ideal partner gitu kan. Bukan wangi-wangi ayo ke KUA gitu kan. Ideal partner. Tapi ketika Seiyu-nya nikah dan dipunyai orang lain, mereka kayak patah hati, ya kayak halau sendiri gitu. Ya ada orang yang terima, ada yang orang ngasih selamat pasti ada, tapi ada juga pasti yang kayak gitu sih. Malah yang lebih ekstrim mungkin ada lagi orang yang bakal benci langsung. Ya itu sudah stres sih, nggak masuk akal, sudah stres. kan kita dukung kan, yang didukung kan juga makhluk sosial yang perlu, nggak cuma pasangan gitu ya, maklumi Ya, lah. ya yang ada dukung itu talentnya, bukan kehidupan pribadinya gitu loh. Mereka mau nikah, mereka mau nggak nikah kan terserah mereka. Itu jadi kayak apa semacam domino efek gitu buat Seiyu sendiri, takut buat ngumumin dia nikah sama siapa, atau ngumuminnya nikahnya udah kapan, Memang baru diumumin kapan hari gitu kan. ya, makanya kan ada Seiyu yang lebih nggak mau mengungkap kehidupan pribadinya karena memang takut fansnya itu kecewa sama dia. Mungkin ada yang takut dia dapat ancaman jelek dari fans, dari orang gitu kan. Tidak memungkiri mungkin ada Seiyu yang sudah kawakan kelihatannya nggak nikah gitu kan, tapi ternyata di belakang dia sudah punya dia nikah gitu. Nggak ada yang Emang nggak yang kawa, paling enak itu ada yang nggak kawakan sih tuh, cuman mau tiba-tiba nikah gitu, ada yang nggak kawakan kok, eh, sakit terus nikah gitu sih, ya ada kan dia. kayaknya di sini kayaknya ada. Emang ruginya buat apa sih ke kalian gitu? Nggak ada ruginya juga kan kalau tetap support. Ya paling rugi duit gitu kan. Kalau ada devoted ya apapun halangannya nggak nggak bakal lepas dari yang didukung gitu loh. Terus selama dia nggak melakukan hal buruk gitu loh ya. Selama bisa jadi role model yang baik, ya kenapa nggak didukung gitu loh. Kayak gini. Ini kejadian beneran ya. Di Twitter itu saya sebagai fans Rimi memang underrated, jujur. Di fans, memang ada beberapa orang yang memang nggak suka sama dia. Entah alasannya apa, saya juga nggak tahu. Tapi itu bukan jadi penghalang saya untuk berhenti dukung Rimi kan. Karena ya itu urusan masalah mendukung itu kan urusan saya gitu loh. Aku mau dukung dengan faktor apapun ya terserah saya selama faktor dukungannya itu baik itu positif gitu loh. Ada itu tinggal dukung apa susahnya gitu loh. Pun nggak mendukung ya nggak usah apa ya, buat apa owner atau jahat, nggak. Iya, nggak usah berbuat owner lah, nggak usah aneh-aneh gitu. Memang tapi yang paling enak itu dukung Seiyu yang sudah nikah, kayak Tante Ikumi gitu kan, sudah punya anak 2 gitu kan. Literally ingin dukung, maksudnya murni dukung gitu ya, murni, bukan kan ini ya, Heeh. bukan ada embel-embel berharap, ada embel-embel berharap gitu loh.